Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat di workshop hari kedua. Puji syukur kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam sehat negeri 17 Kota Jambi. Baiklah Bapak Ibu, untuk hari kedua ini materi kita tentang pendidikan yang akan disampaikan oleh Pak Yandi. Kepada Bapak, persilakan. Kerja ini kita mau refleksi misalnya. Latihan gimana Pak? Keluar di kelompok ke mana Pak? Dibikin 3-3 langsung berkelompok, jadi meja tidak terlalu banyak. Boleh. Menyala semua. Tapi foto dulu habis mau pindah. Ini kelompok dari IPS. IPS. 2 orang. Iya. Busri juga IPS. Hari ini kita workshop kedua, teman-teman ya. Jadi saya mau spill nih guru IPS, ada Bu Busri, ada Bu Elia, dan ada Bu Nova. Ini dari IPS. Terus saya mau spill lagi. Ini guru IPA, matematika. Ada Bu Isna, Bu Fitri, Bu Wasana, dan mahasiswa PBG. Dan Bu Ronti. Mantap. Ini guru kesenian, ada BK sebagai senior, Bayu, Bimel, dan Cindy paling muda. Ada Pak Nopri, Pak Ayu ada Pak. Bayu lagi sakit. Guru BK, ada Bu Rut, ada Bu Resto, mantap. Guru olahraga ada Bu Teti dan Pak Dian, mantap. Itu. Ini guru agama Islam ada Bu Has dan Bu Ica. Mana Bu Ica ya? Bukan. Guru PPKN ada Bu Vika, ada Bu Dita. Berdua Cuma kita tim minimalis paling imut. Oh, paling imut ya, 2 biji. Oke, berarti jamnya mantap ya. Mantap. Lebih-lebih. Ya Allah, rasanya Ini guru bahasa Indonesia ada Bu Sas, ada Putih, ada Mahaya. Satu lagi siapa? Si Reni lagi sibuk dia. Ya, Reni lagi sibuk. Panitia. Ini guru IPA, ada ketuanya, Bu. Ayo Bapak Ibu sudah siap semua. Oke, udah gitu. Nah, nih. Nah, muncul itu, Bu Rizka. Lagi makan. Makan dulu. Guru, BK mana nih ya, Jenny? Nih. Nah itu Mas kita, ada Pak Yandri. Saya kasih slide ya untuk paham kita kegiatannya. Kalau Pak Taufik kalau orang teater itu personal itu kalau gini bukannya orang lebih bahagia sih nggak tuh waktu sebelum bahagia tapi Oke, tambah dengan ekspresi gesturnya ya, meringan gitu ya. Tolong di kamera. Kita langsung anu ya, secara langsung. Iya, Pak. Mengapa kita di sini? Aduh, wajahnya gembira semua ya. Mudah-mudahan tidak terpaksa ya. Ulangi sekali. Ibu senang deh. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya Pak Ibu, luar biasa. Breaking lagi Pak. Kapan belajarnya? Kita harus
Kalau di SMP Sama-sama pulang. Terima kasih Bapak. Caranya nanti kami yang tahu. kalau kayak gitu kan dijodoh dulu. Kita tuh apa? Kalau lagi pengantin baru ya, jangan satu informasi. Ada kertas, silakan memang kertas. Pagi. Baik, instruksinya adalah kita yang biasa kita tanda tangan itu diulang. Woi, persis sama ya. Sudah? Silakan kita bekerja di luar kebiasaan. Kita tangan kanan silakan. Yang terakhir nggak beda. Hah? Besok tangan kiri pula. Oke. Fitri Anjani, perwakilan dari seni budaya dan prakarya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika harus menulis tanda tangan di luar kebiasaan? Maka jawabannya adalah biasa saja. Yang kedua, apakah ada perubahan setelah mencoba beberapa kali? Itu tidak ada. Terus ketiga, apa pelajaran yang dapat diambil? Oke, untuk pembelajaran apabila dilakukan secara terus-menerus maka akan jadi terbiasa. Terima kasih. Impossible ya. Itu perlu diuji lagi skripsinya. Tidaklah, karena akhirnya dia menjawab ada beberapa perasaannya. Oke. Perwakilan dari yang mulai, Pak. Mengacu pada pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak, Ibu ketika harus menulis tanda tangan di luar kebiasaan? Bingung Pak, mulai dari mana? Karena tadi datanya dari sini, dari mana ya bingung gitu. Yang kedua, apakah ada perubahan setelah mencoba beberapa kali? Ada, tapi belum begitu berarti gitu. Kemudian apa? Terima kasih. Ini memang ada kontra yang muda dengan yang tua ya. Padahal yang tua itu sudah banyak pengalaman, masih menyampaikan bahwa pekerjaan yang di luar kebiasaan itu perlu proses. Nanti saya tanya lagi ini nanti. Saya bisa menjawab pekerjaan ini pasti saya perlu waktu juga untuk membiasakan. Simpulannya seperti itu. Ini jawabannya kata ahli nih. Ada pemikiran merasakan ya, misalnya guru baru ya baru mau. Kita lagi mengerjakan tugas, Bu ya. Oh, refleksi kurikulum merdeka. Nah, ini impleksikan pengalaman menerapkan kurikulum merdeka, hal baru yang dilakukan dan lain-lain. Apa? Silakan. Oke, selesai. Betul supaya bagaimana menghidupkan dan mematikan laptop. Pak, yang pertama hal baru yang dilakukan. Boleh berdiri perkenalan, mungkin ada yang belum kenal. Baiklah, terima kasih. Nama saya Putri, guru bahasa Indonesia. Di sini saya mau membacakan apa yang saya tulis. Hal baru yang dilakukan itu bisa kebetulan Pak saya kan guru kelas 9, hanya mengajar kelas 7 itu 1. Jadi hal barunya banyak sih. Bisa mengikuti proyek kemarin, terus ada ice breaking saat proses pembelajaran, terus membuat modul ajar. Banyak belajar dari pelatihan mandiri, terus belajar mengisi nilai di e-rapor. Itu hal baru yang saya lakukan. Selanjutnya, kejadian membanggakan.
Saat proses pembelajaran, anak menjadi aktif, kreatif, dan bahagia saat partisipasi. Selanjutnya keberhasilan. Keberhasilan itu saat belajar berdiferensiasi, di mana anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Terus belajar sesuai dengan kemampuan anak. Selanjutnya perubahan positif. Di sini saya bisa belajar terus karena saat kurikulum merdeka itu lebih banyak berkolaborasi dengan guru lain, dan itu menurut saya sangat positif karena saya banyak belajar dari guru-guru lain yang lebih kreatif dari saya. Terus tantangannya kalau saya harus bisa lebih kreatif lagi dalam media pembelajaran. Itu saja, Pak. Ya, kita kasih aplaus untuk Bu Putih. Saya mewakili dari mata pelajaran IPA, nama saya Indah Idris. Saya mengajar tingkat kelas 7. Jadi refleksi akhir tahun setelah kami menggunakan saya pribadi ya Pak, saya menggunakan kurikulum merdeka. Yang pertama, hal baru itu adalah pengalaman baru dalam memberikan pembelajaran pada peserta didik. Jadi yang awalnya pembelajaran itu lebih ditekankan pada konten. Jadi pengalaman saya sekarang tidak hanya konten kan Imbang, itu lebih ke karakter juga. Konten itu apa konten? Yang nggak tahu. Iya. Ini Pak, konten pembelajaran maksudnya materi pembelajaran. Jadi sekarang itu juga kita Imbang oleh yang lebih intens Pak dulu. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini kolaborasi. Terima kasih kepada Bapak Yandri selaku pemateri pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan membacakan sekaligus mengutarakan refleksi pengalaman menerapkan kurikulum merdeka. Jujur sebelumnya Pak, tahun kemarin saya mengajar kelas 9, tapi pembelajaran yang berbeda, pola pembelajaran yang berbeda. Kemudian tidak dituntut untuk mengejar target kurikulum itu 100%. Kemudian pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Jadi itu hal baru mungkin ya di dalam kurikulum merdeka. Kemudian yang kejadian yang membanggakan itu siswa dapat menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Kemudian yang lebih dalam misalnya proyek di kurikulum. Lalu banyak tuntutan administrasi bagi guru. Jadi kayaknya kurang fokus dalam memberikan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sebelumnya atas kesempatannya. Izinkan kami menyampaikan refleksi pengalaman. Perkenalkan diri. Oh iya, perkenalkan Bapak, nama saya Rizky Kurniadari. Sebelumnya kami sejujurnya ini belum ada pengalaman di sekolah Pak. Jadi kami refleksi ini kami dapat dari sewaktu kami PPL PPG kemarin. Seperti itu. Jadi untuk pertama hal baru yang cultural responsive teaching. Jadi dalam pembelajaran kan kita di kurikulum merdeka Pak. Jadi waktu S1 dulu kami kan pakai kurikulum K13. Jadi di PPG kita pakai kurikulum merdeka, jadi nampak banget mengambil budaya atau kebiasaan adat istiadat dan diintegrasikan ke pembelajaran. Itu yang sangat baru menurut kami. Kalau yang bahasa sederhananya Lalu yang kedua itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi baru yang diterapkan di kurikulum merdeka. Saat anaknya dari tahu menjadi tahu, dari bisa menjadi bisa, dan Dari suksesan. Itu ya Pak ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Jadi saya akan menggambarkan ya. Kalau kita lihat dari ini bagian permukaan sini, ini sebuah lingkungan positif Pak. Ya, ini semuanya lingkungannya positif. Tidak ada yang berbau negatif, masih nggak ada sebenarnya. Ya, itu tergantung kita. Jadi saya akan mengibaratkan sebuah
kapal ketek, Pak. Ini kebetulan kita di Jambi. Ya, ini sebuah kapal ketek ya yang melewati sebuah sungai yang berliku-liku, Pak. Ya, jadi sungai itu ada yang mungkin lurus saja ya, ada juga yang mungkin berbelok-belok. Ya, tentunya pasti kita akan menghadapi berbagai tantangan, Pak, sama dengan kondisi kita saat ini. Ya, tantangan itu macam-macam. Kalau di sini saya ibaratkan, ya, di sungai itu pasti bakal ada yang terjun di bawahnya. Ya, bisa saja kita itu bakal jatuh ke bawah, Pak, karena kita itu akan melewati sungai ini. Ya, kalau di dalam sebuah cerita, kapalnya udah pasti jatuh nih, Pak. Sudah pasti jatuh. Ya. Namun, nah ini namun, Pak, ya, masih ada apa namanya usaha gitu, usaha kita untuk terus bangkit, Pak. Ya, tadi kita udah jatuh. Ya, karena ini tidak mudah. Ya, kurikulum merdeka ini tidak seperti membalikan telapak tangan. Ya, kita jatuh, terus kita bangkit lagi, Pak. Berusaha untuk kembali membangkitkan kapal ketek tadi, Pak. Mungkin tadi agak sedikit tenggelam. Kita berusaha untuk angkat. Nah, akhirnya kita muncul lagi, Pak. Kita apa namanya bisa menaiki kapal ketek tadi mungkin agak sedikit layar ini agak sedikit sobek atau apa, tapi masih bisa diperbaiki, Pak. Namun setelah ini dalam keadaan berlayar, ya, tantangan itu bukan berakhir, Pak. Masih banyak tantangan yang lain yang harus dihadapi. Ya, ini saya buat seperti ada air hujan yang cukup deras, Pak. Ya, air hujan cukup deras, juga ada badai mungkin di sini, ya, petir juga, ya. Namun, ya, berhasil melewati ya kondisi tantangan seperti ini, Pak. Dan setelah itu, nah, tantangan berikutnya ini luar biasa sekali. Ini bisa apa namanya? Ini bisa mengakibatkan ketek ini hancur, Pak. Ya. Tapi ya karena usaha, tekad dan kerjasama yang solid, Pak. Ya. Dari ini kan harus kolaborasi, Pak. Harus apa namanya? Harus bersinergi, ya, harus kerjasama, kerja tim. Akhirnya ini kapal bisa melewati batu besar tadi, Pak, ya. Artinya batu besar tadi itu bukan ditabrak, Pak, tapi dilewati di bagian pinggirnya, Pak. Dan akhirnya kapal tadi yang sudah melewati berbagai macam tantangan, rintangan, ya, akhirnya bisa sampai ke tujuannya dengan merdeka, Pak. Jadi mungkin itu yang bisa saya gambarkan, Pak, tidak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukisan ya, Pak, gambar nih tadi dari anak apa? Dari Rita. Oke. Di sini saya akan membacakan ya, presentasikan. Diawali dari satu fase, ya, fase DE dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 di kurikulum merdeka, di mana satu ada komunitas guru disebut juga dengan Kombel, ya, Kombel Senyala SMP 17. Terus berada di posisi kita lihat di sini hutan lebat diumpamakan sebagai situasi di mana guru menganggap bahwa kurikulum merdeka sebagai suatu tantangan. Ya, jadi saya jelaskan di sini di suatu Kombel itu
kami bisa mengadakan kolaborasi antar mata pelajaran untuk merefleksi, memberikan umpan balik. Bersama-sama juga dengan guru-guru mapel yang lain. Di sini kami gambarkan dengan Squidward, dengan udang, dengan Patrick, bintang laut. Nah, ini kami gambarkan sebagai alhamdulillah kita mengalami kemajuan dalam persepsi, dalam pengetahuan kurikulum merdeka. Di sini kita membimbing anak-anak yang tadinya tidak tahu, tidak mengenal potensi